warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Adam dari Pohuwato akan menyampaikan sebuah orasi tentang guru dan pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pendidikan. Pendidikan dituntut dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing di dunia global. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan lulusan yang unggul atau kompetitif sehingga dapat eksis di dunia global. Agar lulusan pendidikan nasional menjadi kompetitif, tidak terlepas dari kualitas manajemen pendidikan itu sendiri, baik dalam hal efektivitas dan efisiensi proses ke arah peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan mutu pendidikan telah banyak berbuat melalui program-program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Permen Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri sekolah yang bermutu adalah dapat merespon kepercayaan masyarakat. Artinya, bagaimana pihak sekolah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putrinya sehingga menghasilkan anak-anak yang bermutu dalam segala hal. Mengingat perkembangan dunia iptek serta era globalisasi di depan mata, maka tujuan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, maka pihak sekolah perlu melakukan pembenahan-pembenahan dalam hal sumber daya manusia yang profesional, manajemen yang handal, kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, adanya akses terhadap lembaga-lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri bermutu, serta ketersediaan sarana prasarana yang setara dengan pendidikan bertaraf internasional. Tantangan yang semakin ketat dalam dunia pendidikan, khususnya bagi para pelaksana perencanaan dan manajemen, pengambil kebijakan urusan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki alat atau piranti untuk mengevaluasi sampai jauh mana pembangunan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, untuk mendasari hal itu, maka bagaimana sebuah organisasi atau sekolah memiliki daya tahan dan daya hidup dari masa sekarang dan berkelanjutan sampai masa akan datang, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT, Bapak Ibu sekalian? Analisis SWOT adalah identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam pendidikan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan, strengths, dan peluang, opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Beberapa contoh lingkungan internal pendidikan adalah: pertama, tenaga kependidikan; yang kedua, orang tua siswa dan keluarga siswa; yang ketiga, lembaga pendidikan pesaing lainnya; keempat, sekolah, lembaga pendidik tinggi sebagai persiapan lanjutan; yang kelima, demografi sosial dan ekonomi penduduk. Penafsiran kekuatan kelemahan dapat dilakukan melalui survei kelompok-kelompok fokus, wawancara dengan murid dan alumni, dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Begitu kelemahan dan kekuatan tergambar, maka akan memungkinkan untuk mengkonfirmasi item-item tersebut. Gambaran eksternal bersifat komplementer terhadap self-study internal. Dalam analisis SWOT, pengaruh-pengaruh nasional dan regional seperti masalah-masalah lokal dan negara adalah yang paling penting dalam memutuskan program baru apa saja yang perlu ditambah atau program yang sudah ada dan perlu dimodifikasi atau diganti. Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan yang kita harapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan. Cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin, dan bermoral tinggi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, siapakah subjek utama dalam hal ini? Dialah guru, Bapak Ibu sekalian. Guru adalah orang yang mengajar di sekolah. Peran guru dari dulu sampai sekarang tetap sangat diperlukan. Dialah yang membantu peserta didik untuk menemukan siapa dirinya, kemana manusia akan pergi, dan apa yang harus manusia lakukan di dunia. Manusia adalah makhluk lemah
yang dalam perkembangannya memerlukan bantuan orang lain. Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individu, karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Anda masih ingat di masa awal masuk di sekolah dasar, gurulah yang pertama kali membantu memegang pensil untuk menulis. Ia memegang satu persatu tangan siswanya dan membantu menulis secara benar. Guru pula yang memberi dorongan agar peserta didik berani berbuat benar dan membiasakan mereka untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Pulias dan Yang tahun 88, Bapak Ibu sekalian. Adapun peran tersebut adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pemimpin, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai anggota masyarakat, guru sebagai administrator, guru sebagai penasihat, guru sebagai pembaharu, guru sebagai pendorong kreativitas, guru sebagai emansipator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai kulminator, Bapak sekalian. Di sisi lain, Yosef tahun 80 menyatakan bahwa seorang guru mempunyai 3 tugas pokok, yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan. Jika dikaitkan dengan pembahasan tentang kebudayaan, maka tugas pertama berkaitan dengan logika dan estetika, tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika. Kemudian yang berikut adalah tugas-tugas profesional dari seorang guru, itu meneruskan dan transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai lain jenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan guru yang juga sebagai manusia berbudaya, ini tergantung pada 3 elemen pokok, yaitu yang pertama, orang yang disiapkan menjadi guru adalah melalui prajabatan atau initial training, harus mampu menguasai satu atau beberapa disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah melalui jalur pendidikan, paling tidak pendidikan formal. Tidak mungkin seseorang dapat dianggap sebagai guru atau tenaga pendidikan yang baik di satu bidang pengetahuan kalau dia tidak menguasai pengetahuan itu dengan baik. Yang kedua adalah guru tidak hanya harus menguasai satu atau beberapa disiplin keilmuan yang harus dapat diajarkannya, ia harus juga mendapat pendidikan kebudayaan yang mendasar untuk aspek manusiawinya. Jadi, di samping membiasakan mereka untuk mampu menguasai pengetahuan yang dalam, juga membantu mereka untuk dapat menguasai satu dasar kebudayaan yang kuat. Berikut adalah pendidikan terhadap guru adalah seharusnya merupakan satu pengantar intelektual dan praktis ke arah karir pendidikan yang dalam dirinya secara ideal kita harus mampu melaksanakannya, meliputi pemagangan. Mengapa perlu pemagangan, Bapak sekalian? Karena mengajar seperti juga pekerjaan dokter adalah seni, sehingga ada istilah yang populer di masyarakat tentang dokter yang bertangan dingin dan dokter yang bertangan panas, padahal ilmu yang diberikan sama. Oleh karena itu, mengajar dan pekerjaan dokter merupakan art atau kiat, maka diperlukan pemagangan karena art tidak dapat dilakukan oleh teknik mengajar, Bapak sekalian. Demikianlah sekelumit orang saya pada hari ini. Semoga pendidikan di Indonesia dapat mengalami kemajuan dan gurulah yang dapat meningkatkan profesionalisme yang notabene-nya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Majulah guru, majulah pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.